Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Profesor Komariatus Soliha selaku pengajar Pendidikan Pancasila Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya tahun 2021 dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah yang kami buat mengenai keterikatan hakikat filosofis antara nilai sila-sila Pancasila dan menggunakannya sebagai pisau analisis problem bangsa. Anggota kelompok 2 terdiri atas yang pertama yaitu Darujat Arya Inggil, lalu Alia Faiza Azhara, Refli Ayuning Tias, Kamila Wahyulita Hardina, Safia Indriati, dan yang terakhir Farhan Hamzah. Baik, untuk pendahuluannya adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, kemudian manfaat. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila dapat dilihat sebagai sistem filosofis dengan pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksologis. Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, dan secara aspek filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang selalu berkembang di masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman dengan nilai yang berpisah satu sama lain, nilai-nilai dari Pancasila bersifat universal, atau dapat dikatakan bahwa nilai-nilai tersebut dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun. Pancasila sendiri dibuat oleh pahlawan bangsa pendahulu, dengan guna memiliki sumber pengetahuan dan nilai-nilai luhur, dan sudah seharusnya dapat diimplementasikan oleh setiap masyarakat Indonesia. Oke, untuk selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian Pancasila bersifat filsafat? Yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan? Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah bangsa dengan adanya Pancasila? Untuk selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa, menjadikan bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, dan yang terakhir menjadi negara nasional dan cinta tanah air. Bisa di next. Kemudian ada manfaat, terdiri dari 5, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari semua sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang terakhir menjadi falsafah hidup bangsa. Baik, selanjutnya adalah pembahasan masalah, di mana mencakup sejarah hakikat filosofis Pancasila, problem bangsa dan kaitannya dengan Pancasila, tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berkebangsaan, dan upaya mengatasi problem bangsa menggunakan hakikat Pancasila. Baik, yang pertama yaitu sejarah hakikat filosofis Pancasila, di mana Pancasila dapat dipahami sebagai ideologi yang tercipta lewat kontrak sosial, sinergik antara pemberi dan yang diberi, sangat menentukan kesuksesan eksistensi sebuah kelompok. Hal ini merupakan pola asli yang terjadi di zaman prasejarah, di mana terdapat hierarki vertikal antara pemimpin kelompok dan peran yang diberikan kepada setiap anggotanya.
Seiring berjalannya waktu, mutasi genetik melalui seleksi alam melengkapi berbagai potensi laten atau kemungkinan tersembunyi yang terkandung di dalam diri mereka, seperti keinginan untuk mewarisi warisan, menjalin komunikasi aktif, dan keinginan untuk bekerja sama membangun jaringan yang lebih besar. Saat itulah dibutuhkan sebuah alat pemersatu. Pancasila mengandung pandangan, nilai dan gagasan yang dapat menjadi substansi dan isi yang membentuk ideologi Pancasila, dan Pancasila sendiri sebagai dasar realitas budaya nasional dan nasional dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendasar dan komprehensif. Selanjutnya terkait problem bangsa dan kaitannya dengan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia didasari oleh 3 elemen kesepakatan atau konsensus, yaitu yang pertama, kesepakatan tujuan dan cita-cita bersama, selanjutnya kesepakatan tentang the role of the same philosophy of government, lalu kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan atau the form of institutions and procedure, yang telah dikutip oleh Andrews dalam Kailan. Kemudian terjadinya kemerosotan tentang akhlak dan moral generasi muda saat ini juga menjadi tonggak kenapa harus dimulainya revolusi peranan moral dalam tatanan peran kepemudaan bagi keberlanjutan generasi kehidupan bangsa. Dan seseorang yang berjiwa Pancasilais juga menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum yang telah tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, maka penting sekali untuk menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Berikutnya adalah tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi problem bangsa, yaitu terkadang masyarakat cenderung melupakan nilai-nilai dari tiap sila Pancasila dalam menghadapi isu yang berada di tengah masyarakat. Kasus yang tidak diharapkan seperti beberapa oknum beranggapan bahwa Pancasila telah gagal menjadi dasar negara Indonesia dapat tercermin dari banyaknya yang mana muncul banyak kasus seperti gerakan radikal dengan ideologi yang baru, banyak tindakan kekerasan yang bermotif agama, seperti misalnya kerusuhan Temanggung, dan juga terjadinya tindakan terorisme yang merugikan banyak pihak, misalnya kerusuhan Cikesik. Hal tersebut merupakan gambaran bahwa beberapa masyarakat tidak lagi memahami dan bahkan merupakan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila dapat dilihat dari segala aspek kehidupan berbangsa. Contohnya, tantangan dalam aspek politik. Banyak oknum yang menghalalkan segala cara mencerminkan bahwa realisasian tujuan demi harkat, martabat, dan hak-hak masyarakat pun masih belum tercapai. Berikutnya, tantangan dalam aspek ekonomi, masih terdapat persaingan bebas dari jarang yang mementingkan moralitas kemanusiaan hingga masih maraknya terjadi ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, menunjuknya bahwa tidak sepenuhnya kandungan sila kelima Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. Next. Untuk selanjutnya, upaya mengatasi problem bangsa menggunakan hakikat Pancasila. Jadi seiring pertumbuhannya bangsa, sering sekali memunculkan masalah. Masalah ini ada 10 masalah yang mencakup seluruh problem dalam negara Indonesia, sebab masih banyak lagi masalah lain. Di bidang kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang lemah, pendidikan, sumber daya, dan kasus SARA, dan lain-lainnya. Jadi semua permasalahan di Indonesia adalah bentuk penyimpangan dari setiap sila-sila Pancasila yang di dalamnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi 10 permasalahan tersebut, hanyalah kembali kepada Pancasila. Apabila Pancasila tidak hanya dijadikan dasar negara dan slogan saat kita bicara, melainkan menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan, maka semua permasalahan di atas dapat diatasi, bahkan dapat dihindarkan dengan diiringi doa serta dari Sang Pencipta. Selanjutnya, Untuk selanjutnya adalah penutup terdiri dari simpulan dan saran. Next. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur kita bangsa Indonesia yang memiliki adat ketimuran.
Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah tercakup dalam filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Selanjutnya adalah saran. Diharapkan agar semua masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sekedar mengetahui saja, namun pelaksanaannya dalam kehidupan disertai 6 penerapan pendidikan karakter yang harus ditanamkan sejak dini, agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat, agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Berikut daftar pustaka yang kami dapatkan. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pesan dari kami, yaitu seberapa besar paham masyarakat terhadap seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila memiliki perbandingan yang sejajar dengan implementasi yang masyarakat lakukan. Oleh karena itu, pahamilah Pancasila dengan baik dan aplikasikan dalam kehidupan dengan terbaik. Terima kasih dari kelompok 2.